Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan membahas tentang kepemimpinan sesuai syariat Islam. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu ya. Aku Nadia. Dan di sini ada aku Zorif. Dan aku Hazami. Dan aku Ridho. Dalam masyarakat beradab, kepemimpinan dibangun atas dasar konsensus nilai-nilai kearifan lokal. Jika kultur dan kearifan lokal dikaitkan dengan aktivitas kepemimpinan, maka ia menjadi sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan tidak bisa terlepas dari nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat yang dianut. Ia tidak bisa dipertentangkan, tetapi ia harus direlasikan atau bahkan diintegrasikan. Salah satu ciri kearifan lokal adalah memiliki tingkat solidaritas yang tinggi atas lingkungannya. Ibnu Taimiyah menyatakan, agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam, istilah kepemimpinan dikenal dengan kata imamah, sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada 8 istilah, yaitu imam dalam surat Al-Baqarah ayat 124, khalifah pada Al-Baqarah ayat 30, malik dalam surat Al-Fatihah ayat 4, wali pada surat Al-A'raf ayat 3, amir dan ro'in, sultan, rais, dan ulil amri. Menurut Quraisy Shihab, imam dan khalifah dua istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk pemimpin. Kata imam diambil dari kata amma ya ummu, yang berarti menuju dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata khalafah yang pada mulanya berarti di belakang. Kata khalifah sering diartikan pengganti, karena yang menggantikan selalu berada di belakang atau datang sesudah yang digantikannya. Dasar-dasar kepemimpinan. Pertama, tidak mengambil orang kafir atau orang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim, karena bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas keberagaman rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 144. Kedua, tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 57. Ketiga, pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya. Pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, pemimpin harus bisa diterima atau acceptable, mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu. Kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu. Hadis riwayat Muslim. Kelima, pemimpin harus mengutamakan membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, kekacauan, dan fitnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8. Keenam, pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasul-Rasulnya. Karakter pemimpin Islami. Karakteristik manusia yang mempunyai motivasi tinggi untuk menjadi pemimpin, tampak dalam tingkah laku yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Pemimpin merupakan suatu panggilan yang sangat mulia dan perintah dari Allah yang menempatkan dirinya sebagai makhluk pilihan sehingga tumbuh dalam dirinya kehati-hatian, menghargai waktu, hemat, produktif, dan memperlebar sifat kasih sayang sesama manusia. Karakter yang harus dimiliki dalam sebuah kepemimpinan adalah: yang pertama, sidik atau jujur.
Seseorang pemimpin wajib berlaku jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jujur dalam arti luas, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah mengingkar janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur? Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pemimpin itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Dalam Al-Quran, keharusan bersikap jujur dalam memimpin sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas. Di beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'nam ayat 152 yang berbunyi, "Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil." Dengan hanya menyimak ayat tersebut, kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya dan khususnya kepada pedagang untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang dagangannya. Penyimpangan tersebut yang merupakan wujud kecurangan dalam berdagang, sekalipun tidak begitu nampak kerugian yang diakibatkannya, akan menjadi bakal dari kejahatan yang lebih besar lagi, seperti perampokan, perampasan, pencurian, korupsi, manipulasi, pemalsuan, dan yang lainnya. Nyatanya tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mengapa? Jawabannya adalah karena kebiasaan melakukan kecurangan, menimbang, menakar, dan mengukur di dalam dunia perdagangan akan menjadi cikal bakal dari bentuk kejahatan lain yang jauh lebih besar. Sementara itu, apa yang kita alami selama ini, proses demokrasi untuk menghasilkan pemimpin dinodai dengan pelanggaran etika, bahkan nyaris setiap calon-calon pemimpin maupun pemilihnya tidak mampu lagi membedakan barang yang halal dan haram, di mana keadaan ini sesungguhnya sudah disinyalir akan terjadi oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dinyatakan dalam hadisnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman yang seseorang tidak memperhatikan apakah yang diambilnya itu barang yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan sekarang gimana memilih pemimpin dalam Islam? Kita harus yakin dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.